Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Sekarang kan kita lagi belajar lewat rumah nih, work from home, study from home. Semoga kalian gak bosen-bosen untuk selalu terus mau belajar, cari-cari hal-hal yang baru, ilmu yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Sanggul Pusung Tagel dari Bali. Oke, untuk apa aja nih yang akan kita ketahui, banyak banget, ada pengertiannya, ada sejarahnya, ada cara membuatnya, alat dan bahan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Nah, makanya kalian harus siap-siap belajar ya sekarang ya. Kita mulai. Untuk mengenal suatu hal, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih sejarah asal-muasalnya dan juga kegunaannya atau pengertiannya seperti itu ya. Jadi di Bali itu ada sanggul-sanggul yang dibedakan berdasarkan kegunaannya dan juga berdasarkan stratanya. Jadi orang-orang yang memakainya itu juga ditentukan karena yang seperti kita ketahui di Bali itu ada akulturasi antara agama dan juga kebudayaan ya. Jadi karena di Bali mostly orang-orang yang menganut agama Hindu dan mereka masih kayak percaya atau menganggap bahwa seseorang itu ada statusnya, makanya sanggul juga dibedakan berdasarkan strata seperti itu. Ada dua jenis sanggul yang common atau yang sudah umum di Bali, yaitu sanggul pusung gonjer atau sanggul pusung tagel. Nah, mereka berdua ini ada perbedaannya, ada apa ya, gunanya apa nih pusung tagel, gunanya apa nih pusung gonjer. Oke. Pertama, sanggul ini bisa digunakan pada acara-acara formal ataupun untuk pergi ke pura ibadah seperti itu ya, karena orang-orang sana tuh kalau ibadah itu rapi, mereka berkebaya, mereka berdandan, pasang sanggul seperti itu ya. Pusung gonjer itu dipakai oleh perempuan-perempuan lajang, gadis-gadis yang belum menikah. Sementara pusung tagel itu bagi perempuan yang sudah menikah, seperti ibu-ibu kayak gitu. Nah, ibu-ibu tuh biasanya pakai pusung tagel. Sementara kayak kita yang sebelum menikah itu memakai pusung gonjer. Nah, ini adalah contoh perbedaan pusung gonjer dan juga pusung tagel. Seperti yang ada terlihat pada gambar, pusung gonjer itu seperti kayak rambutnya dibiarkan terurai aja seperti itu. Di dalam sanggul tersebut ada bagian-bagiannya, yaitu seperti pusung tagel pada bagian kiri. Pada bagian kiri ini disebut penyawat. Nah, yang berbentuk bulat disebut batun pusungan, dan yang sebelah kanan penyawat itu dinamakan tagelan. Nah, untuk ornamen-ornamennya sendiri, apakah harus memakai aksesoris atau apa, itu sebenarnya disesuaikan saja dengan kebutuhan dan dengan acaranya tersebut ya. Misal seperti untuk ibadah ke pura, itu tidak diharuskan yang sampai ada aksesoris karena tujuannya apa? Untuk beribadah. Tetapi kalau ada acara kebudayaan atau ada acara pernikahan, mungkin bisa memakai, apalagi untuk pengantinnya sudah pasti memakai aksesoris. Tetapi untuk tamu, apabila menggunakan pusung tagel, tidak diharuskan dan bisa menyesuaikan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke alat, bahan, dan juga aksesoris. Seperti yang tadi aku udah jelaskan dan aku udah sounding bahwa aksesoris itu sebenarnya disesuaikan saja dengan kebutuhan dan juga apa acaranya. Tapi alat dan bahan kan sudah pasti template ya, atau sudah pasti harus ada. Jadi ini aku akan jelaskan alat-alatnya. Yang pertama ada sisir sasak, sisir penghalus, jepit bebek, jepit hitam, harnal baja, harnal halus, hairnet, hairspray, karet gelang, dan juga cemara sepanjang 90-100 cm. Oke, untuk aksesoris sendiri, nah ini ada arti-artinya nih, seperti yang ada pada gambar. Sisir mahkota itu melambangkan karena seorang pengantin itu kan adalah putri dalam satu malam itu, dalam sehari itu. Jadi sisir atau mahkota itu melambangkan keanggunan sebagai seorang wanita, kehormatan, sebagai tanda kehormatan seorang wanita. Lalu ada bunga kantil yang mempunyai makna kemanti kantil, yang berarti selalu ingat dimanapun
berada dan selalu mempunyai hubungan yang erat meskipun sudah berbeda alam, seperti itu. Mungkin itu maksudnya adalah untuk selalu ingat antara hubungan saudara, antara keluarga, dan juga orang-orang yang telah terlebih dahulu mendahului kita gitu, seperti orang tua misalnya, atau ya saudara-saudara, seperti itu. Lalu ada bunga cempaka, ada bunga semanggi, dan juga kompiong. Untuk makna dari daun semanggi atau bunga semanggi itu melambangkan cinta kasih sebetulnya. Helai kedua melambangkan kesehatan dan panjang umur, dan helai ketiga melambangkan kemakmuran hidup. Sementara daun keempat melambangkan kekayaan yang melimpah. Nah, kita udah tahu kan tadi alat, bahan, dan juga aksesoris yang dibutuhkan untuk membuat sanggul pusung tagel. Nah, sekarang kita langsung masuk ke langkah kerjanya. Bagaimana cara membuat sanggul pusung tagel ini gitu ya. Oke, yang pertama bagi rambut menjadi 3 bagian. Bagian ini disebut lungsen, depan dan belakang. Yang kedua, bagian depan itu disasak karena kita akan membentuk kayak sunggar yang seperti orang Jawa itu ya, sanggul Jawa. Bagian depan sini itu disasak membentuk sunggaran Jawa tapi lebih kecil gitu. Selanjutnya yang ketiga itu bagian rambut, bagian belakang itu diikat menjadi satu dengan jarak yang telah diatur dari sini, dari batas rambut itu 5 jari, berarti dia diikat sampai sini. Oke. Yang keempat, pilin cemara dengan rambut asli menjadi satu, jadi disatukan cemara dan juga rambut aslinya yang tadi sudah diikat dengan karet. Nah, itu dia ngebentuk lingkaran kan tadi sudah disatukan, lalu diikat dan juga dibentuk lingkaran dari bawah naik ke kanan atas. Nah, dia akan membentuk lingkaran gitu ya. Nanti ada fotonya juga, saya tunjukkan. Oke, setelahnya ujung rambut ditekuk mengarah ke bagian atas. Bagian kanan harus lebih besar dari batun pusungan di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan dinamakan tagelan dan sisa rambut disisipkan pada pangkal sanggul. Jadi kalau ada sisa itu disisipkan di pangkal sanggulnya, jadi tidak terlihat. Yang keenam, tarik lungsen dan ikat pada pangkal sanggul yang sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya, lekatkan aksesoris sesuai dengan tempatnya. Aksesoris yang tadi sudah dijelaskan juga, sisirnya atau mahkota, bunga cempaka, bunga kantil, bunga semanggi, dan juga bunga kompiong atau aksesoris kompiong seperti itu. Untuk gambaran pusung tagel itu bagaimana, ini ada foto yang bisa menjadi referensi. Atau kalau misalkan mau dimodifikasi juga bisa banget. Apalagi sekarang udah zaman modern, jadi nggak perlu ada patokan. Tetapi sebagai basic, ini adalah cara membuat pusung tagel. Bagaimana cara membuat pusung tagel itu seperti ini. Oke, begitu adalah sejarah dan juga alat dan bahan yang dibutuhkan, aksesoris, penjelasan aksesoris, dan juga bagaimana cara langkah kerjanya untuk membuat sanggul pusung tagel sudah dijelaskan. Semoga menjadi mengerti dan mau mencoba karena ini harus dipraktekkan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa disebarluaskan. Jika teman-teman masih merasa kurang, bisa mencari referensi-referensi lain melalui video di YouTube ataupun artikel-artikel. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.